Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing lagi tentang soal UKOM kesehatan lingkungan, khusus soal hitungan. Kemarin ada yang sempat nanya, UKOM itu boleh bawa kalkulator atau tidak? Jadi tidak boleh bawa kalkulator ya teman-teman. Kita tidak boleh bawa catatan, kalkulator, HP, alat tulis, apapun itu tidak boleh. Jadi saat masuk ke ruangan itu, yang dibawa itu cuman kartu peserta sama kode password setiap komputer, nanti dikasih sama panitianya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh bawa apapun. Sebelum masuk ke ruangan itu kami waktu itu sempat di karantina beberapa jam supaya tidak ketemu dengan peserta UKOM kloter lainnya, kloter sebelum kami atau sesudah kami. Jadi itu saat masuk ruang karantina kami boleh makan, boleh minum, itu boleh. Tapi setelah keluar dari ruang karantina dan memasuki ruang ujian itu kami udah nggak boleh bawa apa-apa. Semua benda itu udah ditinggal, termasuk tas, termasuk catatan, makanan, minuman, apapun itu semua ditinggal. Jadi kita masuk itu bener-bener cuman bawa diri sama kartu peserta dan kode password komputer masing-masing, itu aja. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kasus. Seorang karyawan bekerja di sebuah pabrik tekstil dengan jumlah mesin sebanyak 10 buah. Di pabrik itu, setiap mesin menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas 80 desibel. Pertanyaan soal: berapa taraf intensitas bunyi yang didengar oleh seorang karyawan di pabrik itu? Pilihan jawaban: A. 60 desibel, B. 70 desibel, C. 80 desibel, D. 90 desibel, E. 100 desibel. Teman-teman boleh pause dulu untuk menghitung dulu ya. Jawabannya yaitu D. 90 desibel. Jadi kita menggunakan rumus taraf intensitas N sama dengan taraf intensitas satu mesin plus 10 log N. Nah, jadi taraf intensitas 10 mesin sama dengan 80 plus 10 log 10. Karena N itu sama dengan 10 buah. Jadi diperoleh hasilnya 90 desibel. Soal nomor 2. Ini akan dipakai untuk ketiga soal berikutnya. Nomor 2, kasus. Seorang sanitarian melakukan survei keberadaan larva nyamuk di 250 gedung dengan jumlah kontainer sebanyak 600 buah. Jumlah gedung yang dinyatakan positif larva nyamuk adalah sebanyak 100 gedung yang terdiri dari 200 kontainer. Pertanyaan soal: berapakah house index-nya? Pilihan jawaban: A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Silahkan di pause dulu supaya teman-teman menghitung dulu ya. Jawabannya yaitu D. 40%. Untuk pembahasannya, house index rumusnya yaitu jumlah gedung yang positif larva per jumlah gedung yang diperiksa dikalikan 100%. Nah, di situ ada beberapa angka. Jadi kita fokus saja ke angka yang menyatakan jumlah gedung positif larva, yaitu 100 gedung. Dan jumlah gedung yang diperiksa yaitu 250 gedung. Jadi hasilnya 40%. Nomor 3.
Nah, ini sengaja soalnya aku bikin sama ya teman-teman, karena dalam satu soal itu kadang ada banyak angka, tapi kita harus jeli mana angka yang harus dipakai. Ini soalnya masih sama seperti yang nomor 2 tadi, cuman pemakaian angkanya akan berbeda. Aku bacain ya. Kasus, seorang sanitarian melakukan survei keberadaan larva nyamuk di 250 gedung dengan jumlah kontainer sebanyak 600 buah. Jumlah gedung yang dinyatakan positif larva nyamuk adalah sebanyak 100 gedung yang terdiri dari 200 kontainer. Pertanyaan soal, nah ini yang beda. Berapakah angka bebas jentiknya ABC-nya? ABC. Pilihan jawaban A 60%, B 70%, C 80%, D 90%, dan E 100%. Silakan di pause dulu supaya teman-teman menghitung. Jawabannya yaitu A 60%. Pembahasan. Nah, jadi rumus ABC itu jumlah gedung yang negatif larva per jumlah gedung diperiksa kali 100%. Nah, jumlah gedung yang negatif larva berapa nih? Yaitu 250 dikurangi 100, kan yang positif larva 100, jadinya 150. Nah, gedung yang negatif larva atau tidak ada larvanya itu ada 150 gedung. Baru diper jumlah gedung diperiksa yaitu 250 kalikan 100%. Jawabannya 60%. Ini sudah kita bahas kemarin tentang ABC ya teman-teman di postingan sebelumnya, di video sebelumnya ya. Soal nomor 4. Ya, soalnya masih sama. Kasus, seorang sanitarian melakukan survei keberadaan larva nyamuk di 250 gedung dengan jumlah kontainer sebanyak 600 buah. Jumlah gedung yang positif larva sebanyak 100 gedung terdiri dari 200 kontainer. Pertanyaan soal, berapakah kontainer indeksnya? Pilihan jawaban. A 31,33%, B 32,33%, C 33,33%, D 34,33%, dan E 35,33%. Kunci jawabannya yaitu C 33,33%. Nah, rumus CI itu adalah jumlah kontainer yang positif per jumlah kontainer yang diperiksa kali 100%. Nah, di situ udah jelas ya teman-teman angkanya. Yang dipakai itu 200 kontainer per 600 buah kontainer itu ya. Jadi hasilnya 33,33%. Soal nomor 5. Kasus, seorang sanitarian melakukan survei keberadaan larva nyamuk di 250 gedung dengan jumlah kontainer sebanyak 600 buah. Jumlah gedung yang dinyatakan positif larva nyamuk sebanyak 100 gedung, terdiri dari 200 kontainer. Soalnya, berapakah virtue indeksnya? Pilihan jawaban. A 60%, B 70%, C 80%, D 90%, E 100%. Silakan di pause dulu. Jawabannya yaitu C 80%. Nah, untuk rumus BI itu jumlah kontainer positif per jumlah gedung diperiksa kali 100%. Nah, jadi di situ udah kelihatan angkanya yang akan dipakai. Angka 200 dan 250. Baru dikalikan 100% dan hasilnya 80%. Nah, jadi itu ya teman-teman 5 soal hitung-hitungan. Kalau misal ada yang mau request soal seperti apa, boleh kok DM aja di Instagram aku atau
tulis aja di kolom komentar. Kemudian kemarin ada yang sempet nanya tipsnya untuk lulus UKOM itu gimana. Sebenarnya tipsnya itu tips umumnya secara garis besar. Tipsnya ya belajar dan berdoa. Itu tipsnya, ya mau gimana lagi, memang itu yang harus dilakukan. Karena kalau kita nggak belajar, ya kita nanti kemungkinan bisa kesulitan saat mengerjakan soalnya. Jadi kita jangan terlalu menyepelekan, terus wah soalnya gampang-gampang kok, pasti nanti bisa. Iya, kita memang boleh, kita optimis, kita bisa, memang kita harus optimis. Tapi kita jangan menyepelekan, kita tetap harus belajar, kita tetap harus mengingat materi-materi yang lama, kita buka ulang catatan kita. Karena aku sendiri mengalami 4 tahun kuliah itu di akhir semester 8 itu materi-materi lama itu ada yang lupa loh, serius. Jadi harus dibuka lagi catatannya, dibaca-baca lagi sambil berdoa juga gitu. Tapi jangan terlalu stres, jangan terus sepaneng, terus belajar mati-matian sampai lupa makan, lupa tidur. Janganlah, kita tetap santai tapi serius, tetap jangan stres lah, pasti bisa. Aku yakin teman-teman pasti bisa. Semangat ya teman-teman. Nah, video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat. Semangat, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.